Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan kali ini yaitu pada tirakat yang ke-508 kita akan coba mengurai Quran surat 35, surat Fatir ayat 35. Allazi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugub. Sama seperti biasa, sebelum kita mengurai kalimat, terlebih dahulu kita akan klasifikasikan setiap bentuk kata yang ada pada ayat ini. Yang pertama, kita lihat di sana ada bentuk kata allazi. Bentuk kata allazi ini masuknya kepada lain-lain bentuk kata. Jadi kita lambangkan L. Untuk allazi ini labuka penyambung atau kita singkat dengan lambung. Kemudian untuk golongan, ini untuk golongan laki-laki jumlahnya untuk satu orang. Kemudian untuk pemecahannya, untuk golongan laki-laki allazi, allazani, allazina. Golongan perempuan allati, allatani, allai atau allati. Untuk allazi artinya sama dengan dia yang. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yang kedua, yaitu ahalla. Ahalla ini kata kerja, jadi kita lambangkan K. Untuk kata kerja sama seperti biasa, kita tinjau dari 6 aspek pembahasannya. Yang pertama, ditinjau dari jenis huruf. Ini adalah kata kerja bengek. Kemudian jumlah huruf, 3 huruf tambah 1 atas pola 1, yaitu pola af'ala yuf'ilu. Keadaan kerja aktif. Dilihat dari kebutuhan objek, ini kata kerja berobjek. Kemudian untuk pemecahan dasar, ini adalah kata kerja telah untuk dhamir huwa. Dan yang terakhir, dilihat dari perubahan harkat akhirnya, ini mabni fathah. Kemudian untuk kata kerja telah pada pola 1, 3 huruf tambah 1, polanya af'ala menjadi ahlala. Nah, di sini ada berlaku hukum ibdal. Jadi untuk atau pada kata kerja telah, harkat fa fi'il dengan ain fi'il ini ditukar. Fa fi'il ha harkatnya sukun, kemudian ain fi'il harkat fathah, maka dia ditukar. Asalnya ahlala menjadi ahalla. Selanjutnya, proses ibdal yang berikutnya, 2 harkat dari 2 huruf yang sama maka disatukan dengan tanda tasydid dan diberi lambang harkat menurut lambang harkat yang terakhir. Jadi yang asalnya ahalla menjadi ahalla, sehingga ada penekanan ketika mengucapkan lam, ada tekanan di lam, jadi ahalla. Untuk pemecahan dasar dan lanjutannya, silahkan disimak kembali di tirakat yang sebelumnya. Untuk ahalla ini domirnya domir huwa. Kemudian na ini adalah masuknya ke kata benda, jadi kita lambangkan B. Kemudian untuk Nah, ini adalah KPNO untuk pihak pertama, jamak.
bisa laki-laki, bisa juga untuk golongan perempuan. Kemudian perubahan harkat akhirnya ini fathah karena dia menjadi objek dari ahalla. Selanjutnya kita lihat bentuk kata daral muqamati. Ini satu bentuk kata yaitu majmuk. Jadi terdiri dari dua bentuk kata yaitu dara dan al-muqamati. Kita lihat dulu bentuk kata dara. Untuk kata dara ini kata benda, jadi kita lambangkan B. Untuk kata benda ini kita tinjau dari 4 aspek pembahasannya. Yang pertama dilihat dari aspek asal usul. Ini adalah kandas, nama sesuatu untuk golongan perempuan. Jumlahnya untuk satu orang atau tunggal, kemudian perubahan harkat akhir fathah. Selanjutnya untuk pemecahannya, darun, darani, diarun, atau jamaknya selain diarun, durun. Jadi menggunakan jamak rusak. Kemudian fathahnya daran, daraini, diaran atau duran. Selanjutnya kita lihat al-muqamati. Ini juga kata benda, jadi kita lambangkan B. Sama seperti dara, kita tinjau dari 4 aspek pembahasannya. Asal usul, ini kandadian alternatifnya bisa arta, akar kata, bisa kata penderita atau kader, bisa kata penunjuk tempat, atau juga bisa kata penunjuk waktu. Itu dari kata kerja qama yang sudah dipindah pola ke 3 tambah 1 pola 1, yaitu pola af'ala, sehingga menjadi aqama, yuqimu, yuqaman, muqaman. Untuk golongan, ini golongan perempuan, kemudian jumlahnya tunggal untuk satu orang. Perubahan harkat akhir kasrah karena ini menjadi kata kedua dalam majmuk, yang mana untuk kata kedua dalam majmuk ini mutlak harus kasrah. Tasrifnya muqamun, muqamani, muqamuna, muqamatun, muqamatani, muqamatun. Untuk fathah muqaman, muqamaini, muqamina, muqamatan, muqamataini, muqamatin. Kasrah muqamin, muqamaini, muqamina, muqamatin, muqamataini, muqamatin. Bentuk kata selanjutnya setelah muqamati, al-muqamati, min. Min ini lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan L. Ini masuk ke labuka sandang atau ladang yang fungsinya mengkasrahkan kata benda yang jatuh setelahnya. Selanjutnya kita lihat bentuk kata fadlihi. Ini juga sama, yaitu kata majmuk fadli dengan hi. Kita lihat fadli ini kata benda, jadi kita lambangkan B. Untuk bentuk kata fadli ini adalah kandadian atau kata benda jadian untuk akar kata dari kata kerja fadalayab dulu atau fadalayab dalu, fadlan. Selanjutnya kita lihat dari golongan laki-laki, jumlahnya tunggal untuk satu orang, perubahan harkat akhir kasrah. Ini karena fungsi dari min. Untuk pemecahannya fadlun, fadlani, fudulun. Ini menggunakan jamak rusak. Kemudian fadlan, fadlaini, fudulan. Kasrah fadlin, fadlaini, fudulin. Selanjutnya hi. Hi ini adalah KPNO, jadi dia masuknya ke kata benda, kita lambangkan B.
untuk pihak ketiga laki-laki, jumlah untuk 1 orang. Kemudian perubahan harkat akhir kasrah karena dia menjadi kata kedua majmuk. Selanjutnya kita lihat bentuk kata la. La ini lain-lain bentuk kata. Kita lambangkan L, ini masuk kepada labuka peniadaan atau lada. Kemudian fungsi la ini ada 3, ada la nafi, la nahi, dan la nafiyatun lil jinsi. Nah, di sini masuknya kepada la nafi karena di sini tidak mensukunkan kata kerja lagi. Jadi untuk la yang mensukunkan kata kerja lagi itu la nahi, dan untuk la nafiyatun lil jinsi itu fungsinya memfathahkan pokok kalimat karena menjadi salah satu saudara inna. Jadi di sini adalah la nafi yang artinya tidak. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yamassu. Ini kata kerja. Jadi kita lambangkan K sama seperti tadi. Untuk kata kerja ini kita tinjau dari 6 aspek pembahasannya. Untuk jenis huruf ini jenis huruf bengek. Kemudian jumlah hurufnya 3 huruf pokok, pola 1, pola saya, garuk saya. Keadaan kerja aktif dilihat dari kebutuhan objek, ini berobjek, kemudian pedas. Kata kerja lagi untuk domir huwa, dan untuk perubahan harkat akhir adalah damah. Kita lihat pedasnya. Untuk yang pertama jenis kata kerja telah, yaitu untuk pola 1, pola fa'ala, ini menjadi masasa. Kemudian sama di sini untuk bengek berlaku hukum ibdal, 2 huruf 2 harkat dari 2 huruf yang sama maka disatukan dengan tanda tasydid dan diberi lambang harkat menurut lambang harkat yang terakhir. Jadi yang asalnya masasa disatukan menjadi massa. Kemudian untuk kata kerja laginya, polanya ya fa'alu menjadi yamsasu. Di sini sama seperti tadi pada ahalla. Jadi harkat ain fi'il ditukar dengan fa fi'il. Jadi di situ fa fi'ilnya mim, kemudian ain fi'ilnya sin. Harkatnya ditukar, yang asalnya yamsasu menjadi yamassu. Selanjutnya setelah ditukar, kemudian proses ibla berikutnya 2 harkat dari 2 huruf yang sama maka disatukan dengan tanda tasydid dan diberi lambang harkat menurut lambang harkat yang terakhir. Jadi di sini harkat yang terakhir adalah damah, maka diberi harkat damah. Yang asalnya yamassu menjadi yamassu, sehingga di situ ada tekanan di sin. Jadi untuk pedasnya massa yamassu, masan. Kemudian untuk kaku atau kata pelaku masun, mamsusun untuk kata penderitanya. Kemudian kata kerja perintah polanya if'al, imsas menjadi massa. Kemudian untuk kata kerja larangan polanya la taf'al menjadi la tamsas. Maka dengan proses ibda menjadi la tamassa. Kemudian mim sasun, mamassun, mamassun. Untuk peta lagi menjadi yamassu, yamassani, yamassuna, tamassu, tamassani, yamsasna. Maka di situ pada domir huna dipisahkan kembali huruf bengeknya. Kemudian untuk anta tamassu
tamassani, tamassuna, tamassina, tamassani, tamsasna, amassu, namassu. Arasnya di sini sama dengan menyentuh atau bisa juga menimpa. Kemudian nah ini KPNO masuknya ke kata benda, jadi kita lambangkan B sama seperti tadi, yaitu untuk pihak ke satu golongan laki-laki atau perempuan, jumlahnya ubo, perubahan harkat akhir fathah karena dia menjadi objek dari la yamassu. Kemudian fi ladang, la buka sandang, kita lambangkan L. Kemudian H ini kata benda, jadi kita lambangkan B, yaitu KPNO untuk pihak ketiga perempuan tunggal untuk satu orang, perubahan harkat akhir kasrah. Selanjutnya bentuk kata nasabun, ini kata benda, kemudian kita tinjau dari aspek asal usul. Dari asal usul ini adalah kandas, nama sesuatu yang artinya bencana untuk golongan laki-laki, jumlah uso, perubahan harkat akhir damah karena menjadi subjek dari la yamassu. Kemudian wa ini L, la buka perangkai. Untuk la buka perangkai am, au, bal, summa, hatta, fa, wa, dan harkat. Selanjutnya la yamassuna fiha, ini sama tadi. Kemudian yang terakhir lugubun, ini kata benda, kita lambangkan B, kemudian kita tinjau dari asal usul. Ini adalah kandadian atau kata benda jadian untuk akar kata dari kata kerja lagaba, yalgabu atau yalgubu, luguban masdarnya. Golongan laki-laki, jumlah tunggal, kemudian perubahan harkat akhir damah karena dia menjadi subjek dari kata kerja la yamassu. Demikian untuk bentuk kata. Untuk kalimatnya kita urai dulu dua anak kalimat yang terakhir, yaitu pada la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugub. Pada la yamassuna fiha lugub, nah di situ lugubun harkatnya rafa, maka dia adalah menjadi subjek dari la yamassu. Jadi untuk mencari subjek dalam kalimat kata kerja, kita lihat dulu apakah ada kata benda yang rafa yang jatuh setelah kata kerja tersebut. Jika ada, maka itu menjadi subjek. Tapi jika tidak ada kata benda rafa yang jatuh setelah kata kerja, maka dhamir yang terkandung di dalam kata kerja itu menjadi subjeknya. Nah, di sini yang rafa, kata benda yang rafa yaitu lugubun, maka lugubun ini menjadi subjek. Kemudian la yamassu ini menjadi predikat. Kemudian na ini menjadi objek, dan fiha itu keterangan tempat. Selanjutnya lugubun subjek menjadi pokok kalimat. Kemudian jumlah la yamassuna fiha predikat, objek, dan keterangan tempat menjadi keterangan kalimat. Sama dengan kan anak kalimat sebelumnya, la yamassuna fiha nasab. Jadi di situ nasabun rafa, maka dia menjadi subjek. Kemudian la yamassu predikat, na menjadi objek,
Kemudian fiha, kedudukannya menjadi di situ keterangan tempat. Kemudian nasabun, subjek, kedudukan dalam kalimat menjadi pokok kalimat. Kemudian jumlah la yamassuna fiha menjadi keterangan kalimat. Kemudian kita tinjau dari ahallana daral muqamati min fadlihi, la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugub. Jadi untuk kata kerja ahalla di situ domirnya adalah huwa, maka huwa menjadi subjek, kemudian ahalla menjadi predikat. Nah, ini objek satu, kemudian daral muqamati menjadi objek dua, min fadlihi menjadi keterangan asal, dan la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugub itu menjadi keterangan keadaan. Selanjutnya dhamir huwa pada ahalla tadi menjadi subjek, maka kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat. Kemudian dari ahallana daral muqamati sampai dengan la yamassuna fiha lugub ini menjadi keterangan kalimat. Kemudian kita lihat dari allazi, maka allazi menjadi pokok kalimat, dan jumlah huwa ahallana sampai dengan la yamassuna fiha lugub itu menjadi keterangan kalimat dari allazi. Demikianlah para sahabat sekalian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.